Akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta dan air kiriman dari Bogor membuat ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir hingga mencapai 1 meter lebih tersebut membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta sejak Sabtu sore dan luapan Sungai Sunter akibat kiriman dari Bogor. Warga menyebut banjir di wilayah ini sering terjadi saat curah hujan tinggi serta kiriman air dari Bogor. Iya, itu rutinitas juga. Biasa yang 55 tahunan, terus ini terakhir kemarin itu yang 2020. Nah ini terjadi lagi ya ini 2025. Banjir kemarin sore, curah hujan juga lumayan deras, terus ada juga air kiriman. Dari ke belakang itu kan ada Kali Sunter. Sementara itu sejumlah warga yang rumahnya terkena banjir terpaksa mengungsi ke tenda yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur berangsur surut. Kesempatan ini digunakan warga untuk membersihkan rumah mereka. Permukiman Kebonpala di Kampung Melayu, Jakarta Timur hari ini masih digenangi banjir. Ketinggian air berangsur surut mencapai 75 cm. Kesempatan ini digunakan warga membersihkan rumahnya. Sebelumnya ketinggian air mencapai 1,8 meter disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Banjir juga mengganggu aktivitas dan mobilitas warga. Sementara itu, 71 warga di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur hingga hari ini masih mengungsi ke SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan. Beberapa warga lainnya mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Proses pengungsian dibantu aparat Ditsamapta Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi warga korban banjir di Kebonpala, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Sejumlah lansia dan anak-anak dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Aparat kepolisian membantu evakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, 10 personel dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, seperti evakuasi pada 1 anak dan 1 balita yang mesti diturunkan dari lantai 2 rumahnya. Banjir yang merendam kawasan Kebonpala dan Jati Padang belum surut pada Senin dini hari. Polisi bersama petugas damkar dan relawan melakukan patroli jika ada warga yang butuh dievakuasi. Polisi juga membantu warga yang ingin kembali ke rumahnya meski banjir masih merendam kawasan Kebonpala setinggi sekitar 1 meter. Dampak banjir di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kebonpala, Kampung Melayu. Dan kami melaksanakan pengamanan terhadap lingkungan masyarakat yang terdampak banjir pada curah hujan yang cukup tinggi. Sekarang dievakuasi di SD berapa? SD 01 dan 02. Besok kami akan menerjunkan 2 tim, yang mana 1 tim akan melaksanakan SAR di Kebonpala dan 1 tim akan melaksanakan SAR di wilayah Cipinang Melayu. Banjir di kawasan Kebonpala berangsur surut, namun warga masih waspada karena curah hujan diperkirakan masih tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung curhat tidak tidur sejak Minggu malam hingga Senin pagi karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan kali irigasi di kawasan Cakung, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, Senin pagi. Pengerukan tersebut sebagai langkah untuk mencegah dan mitigasi banjir yang terjadi. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan lebih dari 600 pompa untuk menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Dalam kesempatan itu, Pramono curhat bahwa sejak Minggu malam hingga Senin pagi belum sempat tidur karena berkoordinasi untuk menangani banjir. Penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Pihak Pemprov juga menyebut telah berkoordinasi dengan para wali kota untuk memastikan bantuan di lokasi banjir, seperti penggunaan perahu karet dan logistik lain. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta sejak hari Minggu kemarin, akibatnya sejumlah wilayah tergenang banjir dan mengganggu arus lalu lintas. Arus lalu lintas di Jalan Ring Road Kembangan, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang. Hal itu terjadi akibat banjir setinggi 20 cm yang menggenangi ruas jalan tersebut. Banjir di lokasi ini disebabkan akibat meluapnya aliran Kali Angke yang tak jauh dari lokasi. Unit Lantas Polsek Kembangan pun melakukan kontraflow guna mengurai kemacetan akibat banjir. Kali Angke meluap kalinya ke wilayah Kampung Kembangan dan pos kita ini Ring Road yang paling akhir dilintasi untuk air lintas itu. Sebelumnya hujan deras pada hari Minggu kemarin membuat banjir melanda sejumlah wilayah Jakarta. Ratusan permukiman warga di Bidara Cina Jatinegara terendam dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Sejumlah warga, khususnya lansia, lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Banjir akibat curah hujan tinggi juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Debit air setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati. Akibatnya, 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir. Banjir ini membuat warga mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman. Meski saat ini debit air berangsur surut, namun mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.